Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sugiharti, NIM 1800389, nomor absen 5 dari PGSD Penjas kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai makna pendidikan jasmani bagi manusia. Pendidikan jasmani juga mempunyai makna yang sangat dalam, bukan hanya sekedar untuk pembelajaran saja, tetapi juga untuk meningkatkan kreativitas gerak pada anak atau siswanya. Pada dasarnya, pendidikan jasmani juga merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan, yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan berpikiran kritis, stabilitas emosional, dan keterampilan sosial yang melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani juga didesain untuk meningkatkan kebugaran jasmani dan mengembangkan keterampilan motorik. Nah, lingkungan belajar pun diatur secara seksama untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan jasmani, psikomotorik, kognitif, dan afektif pada setiap siswa. Pendidikan jasmani juga mencakup pada bidang olahraga, yaitu kegiatan jasmani yang terdapat di dalam permainan, perlombaan, dan kegiatan intensif lainnya yang dalam rangka untuk memperoleh kemenangan dan prestasi yang optimal. Nah, pendidikan jasmani juga selain pada bidang pendidikan dan olahraga, pendidikan jasmani juga mencakup pada bidang kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 Bab 1 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa kesehatan meliputi kesehatan badan, kesehatan rohani, atau mental, sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan saja. Dalam pendidikan di Indonesia juga menekankan pada pencapaian tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang mengemukakan tentang fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan pada pendidikan jasmani itu sendiri yaitu mengembangkan potensi peserta didik untuk menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, sehat jasmani maupun rohani. Nah, capaian yang harus dimiliki dalam pendidikan jasmani juga sesuai dengan taksonomi Bloom yang ada 3, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2016, pendidikan jasmani juga harus bisa mencapai 4 kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, strategi dalam pembelajaran pun harus disusun sedemikian rupa agar menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik yang menerima pembelajaran dari gurunya. Nah, ada juga fungsi dari pendidikan jasmani itu sendiri. Yang pertama, dalam aspek organik. Dalam aspek organik ini, pendidikan jasmani menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik sehingga individu dapat memenuhi tuntutan dan lingkungannya pun memadai serta memiliki landasan yang baik untuk pengembangan keterampilannya dan meningkatkan kekuatan dengan jumlah tenaga yang maksimum yang akan dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. Yang kedua, ada aspek neuromuskuler. Pada aspek neuromuskuler ini, peningkatan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, serta mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, ada aspek pareseptual. Aspek pareseptual ini mengembangkan kemampuan dan menerima dan membedakan isyarat serta mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan
tempat atau ruangan, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, yang berada di belakang, di bawah, sebelah kanan, sebelah kiri, atau yang ada pada dirinya sendiri. Dan yang keempat ada aspek kognitif. Aspek kognitif ini dapat mengembangkan kemampuan mengenali atau menemukan sesuatu, terus memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan, serta meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etikanya. Yang kelima, ada aspek sosial, yaitu yang pertama ada menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana dia berada. Yang kedua ada mengembangkan kemampuan yang membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok, belajar berkomunikasi dengan orang lain. Terus yang terakhir ada mengembangkan kemampuan bertukar pikiran seperti mengevaluasi ide-ide dalam kelompok. Yang terakhir, yang keenam, ada aspek emosional yang mengembangkan respon yang sehat terhadap aktivitas jasmaninya. Mengembangkan reaksi yang positif juga sebagai penonton, melepas ketegangan melalui aktivitas fisik yang tepat, dan memberikan saluran untuk mengekspresikan diri dan kreativitasnya. Nah, dalam pendidikan jasmani juga sering terdapat permasalahan-permasalahan, dan itu pun dapat mempengaruhi dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yang sudah tertera dalam undang-undang. Permasalahan-permasalahan yang sering muncul pun yaitu kurangnya pengembangan dan variasi aktivitas belajar secara holistik, kurangnya pemahaman dampak dari kebugaran jasmani itu, dan gaya hidup sehatnya pun terganggu. Terus kurangnya pengalaman guru untuk mengintegrasikan atau menjelaskan aktivitas pendidikan jasmani dengan bidang, atau menyatukan aktivitas jasmani dengan bidang yang lainnya. Terus kurangnya pengembangan aspek efektif sehingga tidak mampu mengembangkan keterampilan sosial, kerjasama, dan kesenangan anak terhadap pendidikan jasmani. Yang kelima ada kurangnya pemberian bentuk bantuan kepada anak agar mengerti emosi yang dirasakannya pada waktu melakukan aktivitas jasmani. Dan yang terakhir, kurangnya jumlah waktu aktif belajar di sekolah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pendidikan jasmani juga berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dan berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2003 tentang fungsi dan tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu yang berisi pendidikan nasional juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan dan kehidupan bangsa dan untuk bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang saya ketahui dan makna-makna pendidikan jasmani yang saya ketahui. Mohon maaf masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.